Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Ahmad, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar mengenai sholat tarawih. Adapun yang akan kita bahas nanti yaitu pengertian, dalil hukum, ketentuan, tata cara melaksanakan sholat tarawih, serta keutamaan melaksanakan sholat tarawih. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian sholat tarawih. Secara bahasa, tarawih berasal dari bahasa Arab yaitu at-tarawih, merupakan bentuk jamak dari tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Mengapa demikian? Karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat tersebut, ada kalanya diselingi dengan membaca atau tadarus Al-Quran. Sedangkan pengertian secara istilah, sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Yang perlu diingat di sini adalah kata-kata di bulan Ramadan. Ini berarti bahwa sholat tarawih tidak ada dan tidak boleh dikerjakan pada bulan lain selain bulan Ramadan. Berikutnya, dalil hukum sholat tarawih. Kita akan terlebih dahulu membaca hadis berikut. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Suatu malam, Nabi Muhammad SAW tengah berada di dalam masjid. Beliau sholat diikuti oleh para sahabat. Di hari berikutnya, Nabi sholat seperti di hari pertama dan jamaah yang mengikutinya bertambah banyak. Kemudian di hari ketiga atau keempat, sahabat berkumpul di masjid untuk menanti kedatangan Nabi untuk sholat jamaah tarawih bersama-sama. Namun Nabi tidak kunjung hadir hingga subuh. Beliau menjelaskan perihal ketidakhadirannya di masjid semalam. Beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidaklah mencegahku untuk keluar sholat bersama kalian, kecuali aku khawatir sholat ini difardukan atas kalian." Perawi hadis menjelaskan bahwa yang demikian itu terjadi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah. Ada beberapa ketentuan dalam melaksanakan sholat tarawih. Di antaranya waktu. Kapan batasan kita melaksanakan sholat tarawih? Yaitu antara setelah kita sholat Isya hingga terbitnya fajar atau datangnya waktu subuh. Jadi kita tidak boleh melaksanakan sholat tarawih sebelum sholat Isya atau sebelum waktu Isya. Kita juga tidak boleh melaksanakan sholat tarawih ini setelah terbitnya fajar. Selanjutnya, jumlah orang. Sholat tarawih boleh dilaksanakan secara sendiri, boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Jadi tidak harus sendiri, juga tidak harus berjamaah. Boleh semua. Selanjutnya, jumlah rakaat. Ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat,
Ada pula yang melaksanakan sebanyak 36 rakaat. Selanjutnya, khusyuk. Artinya kita harus tenang dan tidak boleh terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Yang kelima, istirahat. Maksudnya apa? Para sahabat Nabi beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Ada pula yang diselingi membaca atau tadarus Al-Quran. Jadi setelah selesai 4 rakaat, mereka melakukan tadarus atau beristirahat. Setelah itu melanjutkan lagi untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang selanjutnya, tambahan. Boleh menambah sholat malam setelah tarawih, tetapi tidak boleh ada 2 witir. Maksudnya bagaimana? Setelah melaksanakan sholat tarawih, biasanya kita sholat witir. Witir itu bisa 1, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat hingga 11 rakaat. Nah, itu dalam satu malam harus dikerjakan dalam satu waktu. Tidak bolehnya jika kita setelah melaksanakan sholat tarawih dan witir, lalu kita melaksanakan sholat malam, tahajud atau sholat hajat misalnya, lalu kita melaksanakan witir lagi. Ini yang tidak boleh. Baiklah, kita sampai pada tata cara sholat tarawih. Cara melaksanakan sholat tarawih sama seperti melaksanakan sholat sunnah pada umumnya. Hanya saja berbeda pada lafadz niatnya. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau kita sebagai makmum. Jika sholat kita munfarid atau tidak berjamaah, maka diganti dengan kalimat adaan lillahi ta'ala. Jika kita menjadi imam, kita tinggal mengganti menjadi imaman lillahi ta'ala. Yang perlu kita perhatikan lagi bahwa sholat tarawih ada yang melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada pula yang melaksanakan dengan cara 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Jika kita ingin melaksanakan dengan cara 4 rakaat, maka kalimah raka'ataini ini kita ganti menjadi arba'a raka'atin. Pembahasan kelima pada materi kita kali ini adalah keutamaan sholat tarawih. Sebenarnya ada banyak sekali keutamaan sholat tarawih. Kita akan membahasnya sebagian saja. Yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada pengertian taat. Taat adalah patuh. Maka dengan melaksanakan perintah Allah yang berupa sholat tarawih, kita otomatis telah mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Allah mengampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama
taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, pahala sholat ditulis seperti sholat satu malam penuh. Dalam hal ini kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berarti sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi sesama kaum muslimin. Sholat tarawih yang dilaksanakan berjamaah otomatis akan mempererat tali silaturahmi sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.